طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا أيها المشاهدين الكرام؟ طيب في هذه الحلقة الثمينة وفي هذه المناسبة سوف نتعلم معا عن معاني الفعل الماضي. Dan pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dan insyaallah kita akan mempelajari atau memperdalam ilmu bahasa Arab, yaitu salah satunya kita akan pelajari tentang ma'anil fi'il madhi, yaitu tentang makna-makna fi'il madhi. Yang kita ketahui bahwa fi'il madhi itu adalah bermakna di masa lampau atau sudah berlalu. Itu namakan fi'il madhi. Tapi di sini insyaallah kita akan mengetahui apakah fi'il madhi itu bermakna lampau atau bagaimana saja. Jadi insyaallah kita akan mengetahuinya di sini. Jadi sebelum itu kita mengetahui dulu ta'rif fi'il madhi. Apa itu ta'rif fi'il madhi atau definisi dari fi'il madhi? Fi'il madhi itu sendiri adalah al-fi'l alladhi yadullu 'ala al-hadathi al-hasil fi waqtin qad mada wa intaha. Yaitu suatu pekerjaan yang menunjukkan pada waktu yang sudah lampau. Itu namakan fi'il madhi. Jadi pekerjaan yang sudah lampau itu namakan fi'il madhi atau disebut juga qabla takallum, sebelum pembicaraan. Jadi pekerjaan itu sudah terjadi sebelum kita membicarakan. Itu namakan fi'il madhi. Contohnya, akal tuh, saya sudah makan. Berarti kita pekerjaannya itu sudah dilakukan. Yaitu sebelum, makanya disebutkan qabla takallum, itu sebelum dibicarakan. Baik. Maka dari sini disimpulkan bahwa fi'il madhi itu adalah menunjukkan pada zaman yang sudah lampau. Itu namakan fi'il madhi. Jadi sesuatu yang sudah lampau itu namakan fi'il madhi. Itu makna hakikatnya atau makna sebenarnya. Jadi fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pada zaman yang memang sudah lampau. Baik. Kemudian di sini kita akan mempelajarinya. Jadi kita mengetahui bahwa fi'il madhi itu menunjukkan pada masa lampau di sini. Jadi fi'il madhi menunjukkan pada masa lampau. Tapi di sini insyaallah kita akan mempelajarinya atau mengetahuinya bahwa fi'il madhi itu bukan cuma menunjukkan pada masa lampau, tapi bisa juga pada zaman hal, pada masa sekarang, atau juga zaman mustaqbal atau istiqbal, yaitu masa yang akan datang. Jadi fi'il madhi bisa juga menunjukkan pada zaman hal atau zaman mustaqbal. Mana hakikatnya fi'il madhi itu memang sudah menunjukkan pada masa lampau. Tapi kadang ada fi'il madhi yang menunjukkan pada zaman hal dan zaman mustaqbal. Jadi di sini makna fi'il madhi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama makna hakiki, yaitu makna sebenarnya dari fi'il madhi tersebut, yaitu masa lampau. Kedua yaitu hal. Hal itu masa sekarang. Dan ketiga yaitu al-mustaqbal. Kemudian kita balik ke fi'il madhi. Ke fi'il madhi yang menunjukkan pada zaman madhi. Yaitu menunjukkan pada zaman mustaqbal. Dan zaman madhi itu terbagi menjadi 3. Jadi fi'il madhi yang bermakna sudah lampau itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, madhi al-mutlaq, yaitu zaman madhi yang mutlak. Kemudian yang kedua, al-madhi al-munqati, yaitu fi'il madhi yang zaman yang sudah lampau tapi terputus. Munqati namanya. Kemudian al-madhi al-qarib, yaitu fi'il madhi yang bermakna dekat. Tayyib. Apa itu al-madhi al-mutlaq? Al-madhi al-mutlaq adalah huwa zamanul ladzi qad mada qabla takallum. Jadi zaman
yang sudah lampau atau sudah selesai sebelum berbicara. Sebelum dibicarakan sudah selesai. Misal, qamal Ustaz. Berarti Ustaz sudah berdiri. Itu dinamakan. Atau akal Ustaz. Ustaz sudah makan misal. Itu dinamakan al-madil mutlaq. Kemudian al-madil munqati. Al-madil munqati yaitu idza waqa'al fi'lu al-madi khabaran likana. Yaitu kalau fi'il madi itu menjadi khabarnya kana. Contohnya di sini. Walaqad kanu ahadullah. Jadi ahadu di sini disebut fi'il madhi al-munqati, bukan mutlak. Kemudian atau juga di sini disebutkan jadi fi'il madhi al-munqati ini kejadiannya cuma satu kali dan tidak berulang. Itu dinamakan al-munqati. Jadi kejadiannya ini pokoknya tidak terulang di situ. Maka dinamakan fi'il al-madhi al-munqati. Kemudian yang ketiga ada al-madhi al-qarib. Kapan disebutkan al-madhi al-qarib? Yaitu zaman yang lampau tapi dekat. Itu dinamakan idza suddira biqad. Kalau didahului oleh lafal qad. Contohnya qad hadaral Khalid. Jadi bisa jadi sebelumnya kalau tidak ada qad di sini itu bisa bermakna jauh. Jadi sudah lama atau masih dekat. Tapi kalau sudah didahului dengan qad maka di sini bermakna jadinya dekat. Contohnya juga seperti qad qamatis shalah, berarti itu dekat. Qad itu bermakna dekat jadinya. Jadi disebutkan madhi al-qarib, yaitu fi'il madhi yang dekat atau zaman yang sudah lampau tapi dekat. Berbicara tentang qad di sini, qad sebenarnya ada 3 kalau masuk pada fi'il madhi. Itu yang pertama ada litahqiq, ada litawaqu, sama litakrib. Itu. Jadi kalau al-madhi di sini, zaman madhi di sini ada 3, yaitu zaman madhi al-mutlaq, kemudian zaman madhi al-munqati, dan zaman madhi al-qarib. Zaman madhi al-mutlaq itu contohnya qamal Ustaz. Kalau al-madhi al-munqati di sini yaitu kejadiannya tidak terulang. Itu namakan al-madhi al-munqati. Contohnya di sini walaqad kanu ahadullah min qabl. Dan bisa dibuat di sini contohnya misal kalau menjadi khobarnya kana maka fi'il madhi menjadi khobarnya kana, maka di sini disebutkan fi'il madhi al-munqati. Kemudian di sini kalau ada qad maka di situ bisa disebut madhi al-qarib. Oke. Kemudian zaman yang kedua yaitu makna yang kedua, makna fi'il madhi yang kedua yaitu bermakna hal atau bermakna sekarang. Kapan bisa bermakna sekarang? Kalau dimaksudkan dengan insya. Kalau kita belajar ilmu balaghah, insya Allah kita akan mengetahui di sana ada namanya khabar sama insya. Tapi kita tidak mempelajarinya itu, cuma untuk mengetahuinya bahwa di sini kalau dimaksudkan dengan kalam insya atau insya maka itu bermakna istiqbal. Contohnya di sini bi'tu washtaraitu. Bi'tu di sini itu sudah di sini fi'il madhi. Tapi di sini bi'tu dan ishtaraitu. Jual beli di sini, itu ini bermakna menjual, dan menjual ini tidak akan terjadi kalau orang yang membeli tidak melakukan ijab. Maka di sini harus ada ijab dan qabul. Makanya di sini disebutkan zaman hal.
Jadi di sini bi'tu washtaraitu. Jadi bi'tu washtaraitu. Di sini pekerjaannya ini itu di sekarang. Walaupun menggunakan fi'il madhi, makanya disebutkan di situ zaman hal atau bermakna sekarang. Walaupun jadi di sini fi'il madhi tapi bermakna sekarang. Contohnya bi'tu washtaraitu. Misal contohnya di sini kita menjual barang. Saya akan menjual ini. Maka kejadiannya itu waktu itu, tapi menggunakan fi'il madhi. Makanya di situ dinamakan fi'il, makanya di situ bermakna hal atau bermakna sekarang. Kemudian di zaman istiqbal, di sini zaman istiqbal atau zaman yang akan datang. Di sini ada 5. Kapan bermakna istiqbal? Kapan bermakna fi'il madhi yang bermakna akan? Yaitu atau kejadiannya nanti, kejadiannya yang akan datang. Kejadiannya yang akan datang di situ yang pertama yang mengandung doa. Maka setiap kalimat yang mengandung doa, maka itu kejadiannya akan datang. Contohnya di sini ghafarallahu lak. Di sini kan menggunakan fi'il madhi tapi bermakna istiqbal. Contohnya juga rahimakallah dan lain-lain sebagainya. Di situ bermakna istiqbal. Jadi kapan bisa bermakna istiqbal? Doa itu ketika bermakna istiqbal ketika mengandung doa. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ketika fi'il madhi itu mengandung al-wa'du wal-wa'id. Ketika mengandung al-wa'du, janji, dan juga al-wa'id. Al-wa'id itu ancaman. Contohnya di sini yang mengandung al-wa'du. Inna kafainakal mustahzi'in. Inna kafainaka maknanya sebenarnya di sini maknanya inna kafainaka sesungguhnya kami afwan. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Jadi di sini ini bermakna kafaina, ini bermakna al-wa'd, janji. Jadi janjinya itu dia akan dijaga gitu. Kemudian juga al-wa'id juga bermakna istiqbal. Kapan akan terjadi? Nanti. Contohnya di sini. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis sama'. Kapan? Wa nufikha fis-sur. Nanti. Ketika juga di sini sa'iqah dan lain sebagainya. Pokoknya kalau mengandung al-wa'du dan al-wa'id, maka di situ kejadiannya akan nanti bukan sekarang. Itu dinamakan bermakna fi'il madhi, bermakna yang akan datang. Kemudian juga kapan lagi? Ketika dukhulu adati asyart alaihi. Kalau fi'il madhi itu didahului atau ada huruf syarat sebelumnya. Ada syarat sebelumnya. Contohnya di sini ada syarat idza dan in. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi lafal jaa di sini mengandung kejadian yang akan datang. Jadi contohnya di sini huruf syaratnya idza. Ada syaratnya di sini idza. Jika idza jaa nasrullahi. Kemudian juga wa in attum. Jadi kejadiannya ini walaupun menggunakan fi'il madhi tapi kejadiannya ini nanti. Idza jaa nasrullahi. Itu waktu ini di zaman-zaman Rasulullah sebelum Fathu Makkah di sini kan ya. Idza jaa nasrullahi. Pokoknya banyak idza, misal idza jaa
ani Muhammad dan lain sebagainya. Idza ja'ani itu bermakna idza ja'ani Muhammad fa ana aqum. Fa ana aqum misal dan lain sebagainya. Kemudian dukhulu ma adz-dzarfiyah. Kemudian juga ketika ada ma adz-dzarfiyah. Di sini contohnya ma wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian yang kelima di sini in kana manfiyan bi la wa in. Kalau di sini ada huruf nafi yaitu la dan in. Contohnya di sini wala in zalata in amsakahuma. In di sini. Afwan. Jadi di sini in amsaka ini bermakna istiqbal. Bukan bermakna madhi. Kemudian juga kalau didahului dengan la. Di sini contohnya wala saddaqah wala sholah. Jadi ini bermakna istiqbal. Ya. Jadi kalau yang bermakna istiqbal ada 5. Kalau fi'il madi itu mengandung doa, maka kejadian ini yang akan datang. Kemudian juga mengandung al-wa'd wal wa'id kalau berjanji. Kemudian mengandung janji dan mengandung ancaman. Kemudian juga kalau fi'il madhi didahului oleh syarat. Contohnya idza, in dan lain sebagainya. Kalau itu kalau bahasa Indonya kalau itu namakan syarat-syaratnya. Kemudian dukhul lima dzarfiyah yaitu kalau ada huruf ma adzarfiyah ini contohnya ma. Kemudian juga in kana manfiyan bila kalau ada huruf nafi la dan in. Jadi sebelum fi'il madhi tapi ada huruf nafi la atau in, maka di situ bermakna istiqbal. Fi'il madhi tapi bermakna istiqbal. Jadi kesimpulannya di sini fi'il madhi itu bukan cuma bermakna lampau, tapi ada bermakna sekarang, ada juga bermakna yang akan datang. Jadi ada 3 makna. Yang pertama bermakna yang zaman yang sudah lampau, kemudian yang kedua bermakna zaman yang sudah yang sekarang, dan juga bermakna yang akan datang. Kalau yang akan datang itu ada 5. Yang pertama mengandung doa, salah satunya doa, kemudian janji, kemudian kalau didahului oleh huruf syarat yaitu idza dan in, dan juga kemudian kalau ada ma dzarfiyah contohnya di situ ma dumtu, kemudian kalau didahului oleh huruf nafi. Huruf nafi contohnya in sama la. Itu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa astaghfiru minkum jami'an min kulli lakhta' wa in asana fa minallahi wa in asa'a fa min tu'fi nafsi hadha. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa syukran katsiran ala musyahadatikum wa ila liqa' fi al-halqah at-taliyah. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.